Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan Bu Yuli dalam pembelajaran fikih. Hari ini kita akan belajar tentang puasa Ramadan. Oke, baiklah, Bu Yuli akan jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian puasa. Puasa menurut bahasa adalah menahan dan berhenti dari segala sesuatu. Sedangkan puasa menurut istilah adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala perbuatan yang dapat membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi mulai dari subuh sampai dengan maghrib. Bu, kalau misalnya ada seseorang yang puasa dari subuh sampai zuhur aja, itu namanya puasa apa bukan? Nah, kalau misalnya ada seseorang yang puasa dari subuh sampai zuhur, itu namanya belajar puasa. Biasanya hal tersebut dilakukan oleh anak-anak yang masih kecil atau anak-anak yang belum balik. Lah itu nggak apa-apa, dia sedang belajar puasa, tapi dia bukan sedang puasa penuh, dia sedang belajar puasa. Nah, kalau sudah dewasa, sudah balik, maka dia wajib puasa penuh dari subuh sampai maghrib. Nah, itu adalah puasa menurut istilah. Kemudian, puasa adalah rukun Islam yang keempat. Puasa diperintahkan pada tahun kedua Hijriyah. Dijelaskan Allah dalam firman-Nya Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Itu adalah perintah Allah tentang berpuasa dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, kemudian macam-macam puasa. Yang pertama yaitu puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang harus dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan, maka dia akan mendapatkan dosa. Apa saja itu puasa wajib? Yang pertama yaitu puasa Ramadan, yang kedua puasa kafarat, yang ketiga adalah puasa nazar. Puasa Ramadan adalah puasa yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang sudah balik, berakal sehat, tidak nifas, dan kuat melakukannya. Kapan melaksanakan puasa Ramadan? Yaitu ketika bulan Ramadan. Jadi orang yang sudah balik, berakal, tidak nifas, dan tidak kuat melakukannya atau tidak sakit parah, maka dia wajib melakukan puasa Ramadan. Nah, kalau anak-anak gimana ya? Kalau anak-anak yang belum balik gimana? Apakah wajib? Kalau untuk anak-anak yang belum balik itu tidak wajib puasa Ramadan, tetapi dia harus belajar puasa Ramadan seperti contohnya puasa subuh sampai puasa duhur atau puasanya dari subuh sampai asar. Nah, itu namanya belajar berpuasa. Jadi puasanya tidak penuh. Nah, itu kalau anak-anak yang belum balik. Itu ya, yang pertama puasa Ramadan. Yang kedua, puasa wajib yang kedua yaitu puasa kafarot. Puasa kafarot adalah puasa yang wajib dilakukan sebagai bentuk penghapus dosa karena melakukan perbuatan yang dilarang pada bulan Ramadan. Ketika seseorang yang sudah dewasa melakukan perbuatan dosa ketika bulan Ramadan, maka dia harus mengganti puasanya dengan puasa kafarot, puasa penebusan dosa. Nah, itu khusus orang yang sudah dewasa. Puasa wajib yang ketiga yaitu puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang harus dilakukan oleh orang yang telah berjanji akan berpuasa jika maksud dan keinginannya tercapai. Sebagai contoh, misalnya Andi ingin berpuasa kalau dia menang juara 1 lomba sepak bola misalnya. Nah, suatu hari Andi
menang. Juara 1 sepak bola, maka dia harus berpuasa karena dia sudah bernazar atau sudah berjanji. Nah, puasa nazar itu adalah puasa janji. Itu ya. Ketiga, puasa wajib. Ada puasa Ramadan, puasa kafarat, dan puasa nazar. Itu adalah puasa wajib. Nah, kemudian macam puasa yang kedua. Macam puasa yang kedua adalah puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang apabila dikerjakan, dia akan mendapatkan pahala. Apabila dia tidak mengerjakan, dia tidak akan berdosa. Itu adalah puasa sunnah. Apa saja puasa sunnah? Banyak sekali macamnya. Yang pertama yaitu puasa hari Senin dan Kamis. Yang kedua puasa pertengahan bulan Hijriah, yaitu tanggal 13, 14, 15 pada bulan Hijriah. Yang ketiga yaitu puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud itu bagaimana? Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Nah, itu namanya puasa Nabi Daud. Yang keempat yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah ini ketika orang-orang haji di padang Arafah, nah kita semua berpuasa Arafah. Kemudian yang selanjutnya yaitu puasa Asyura. Puasa Asyura ini dikerjakan ketika tanggal 10 Muharram. Nah, kita disunahkan untuk berpuasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Nah, itu adalah beberapa macam-macam puasa sunnah. Yang ketiga, macam puasa yang ketiga yaitu puasa haram. Nah, puasa haram ini adalah puasa yang tidak boleh dikerjakan. Haram hukumnya. Kalau mengerjakan dia akan berdosa. Apa saja puasa haram? Yaitu yang pertama, puasa pada 2 hari raya, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, kamu dilarang berpuasa pada hari Idul Adha atau Idul Fitri. Nah, 2 hari raya itu adalah dilarangnya berpuasa. Yang kedua yaitu puasa pada hari tasyrik. Kapan itu hari tasyrik? Yaitu tanggal 11, 12, 13 pada bulan Hijriah atau pada bulan haji atau pada hari raya Idul Adha. Nah, itu ada 3 hari tasyrik yaitu 11, 12, 13. Nah, tanggal tersebut dilarang berpuasa. Itu adalah puasa haram. Yang keempat, macam puasa yang keempat yaitu puasa makruh. Puasa makruh adalah puasa yang tidak seharusnya dilakukan. Apa contohnya puasa makruh? Yaitu puasa pada hari kelahiran Nabi tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, itu adalah dimakruhkan untuk puasa, sebaiknya tidak dilakukan untuk berpuasa. Nah, itu adalah contoh dari puasa makruh. Nah, ada 4 macam-macam puasa. Yang pertama puasa wajib, puasa sunnah, puasa haram, dan puasa makruh. Nah, itu tadi anak-anak. Kita sudah membahas tentang pengertian puasa dan macam-macam puasa. Selanjutnya pada materi yang akan datang, Bu Yuli akan membahas materi selanjutnya. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat Bu Yuli sampaikan. Apabila anak-anak kurang paham, bisa menanyakan Bu Yuli, oke? Baiklah. Semoga video ini bermanfaat dan anak-anak semangat ya belajarnya. Oke, Bu Yuli akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.